Ketika itu, Indonesia belum merdeka dari penjajahan Belanda. Dalam keadaan serba susah parah, ulama Aswaja di Jawa masih sempat mencermati apa yang tengah terjadi di Hijaz, Arab Saudi. Waktu itu di Hijaz sedang dalam masa-masa awal berdirinya kerajaan Arab Saudi. Dan pada saat itu para kiai dan ulama Jawa gundah gulana mendengar kabar bahwa makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diratakan dengan tanah atau dibongkar oleh penguasa Saudi yang dianjurkan oleh penasehat kerajaan, yaitu kelompok Wahabi. Satu-satunya ulama dunia yang berani menentang dan mengirimkan santrinya adalah dari Jawa, Indonesia, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Karena tidak ada yang berani dari ulama-ulama di dunia waktu itu, akhirnya ada keprihatinan dari Indonesia. Mbah Hasyim Asy'ari mengutus Mbah Wahab Hasbullah, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Pesan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kepada Mbah Wahab, "Kang Wahab, pergilah ke Makkah, ajak siapa yang berani, sing kendel. Dan siapa yang mau membongkar makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tabrak." Sungguh ini pekerjaan berat, dalam keadaan serba sulit di masa penjajahan Belanda, di mana transportasi dan alat komunikasi yang terbatas, para kiai harus berangkat di Hijaz, dalam misi penyelamatan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun-tahun 1924 sampai tahun 1925 Arab Saudi baru saja berdiri, dipimpin oleh Ibnu Saud, Raja Najd yang beraliran Wahabi. Aliran ini sangat dominan di Tanah Haram, sehingga aliran lain tidak diberi ruang dan gerak untuk mengerjakan mazhabnya. Semasa kepemimpinan Ibnu Saud, terjadi eksodus besar-besaran ulama dari seluruh dunia. Mereka kembali ke negara masing-masing, termasuk para pelajar Indonesia yang sedang mencari ilmu di tanah Hijaz. Aliran Wahabi yang terkenal puritan, berupaya menjaga kemurnian agama dari musyrik dan bid'ah, namun secara membabi buta dan melalui proses kekerasan. Karena Wahabi, beberapa tempat bersejarah, seperti rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat, termasuk makam Nabi Muhammad pun hendak dibongkar. Umat Islam Indonesia, khususnya di Jawa, yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aswaja, merasa sangat sedih dan prihatin, kemudian mengirimkan utusan menemui Raja Ibnu Saud, dan utusan inilah yang kemudian disebut dengan Komite Hijaz. Komite Hijaz ini merupakan sebuah kepanitiaan kecil yang dibentuk oleh Kiai Hasyim Asy'ari dan dipimpin oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Setelah berdiri, utusan Komite Hijaz menemui Raja Ibnu Saud di Hijaz, Saudi Arabia, untuk menyampaikan beberapa permohonan dan protes dari para kiai Indonesia. Seperti meminta Hijaz memberikan kebebasan kepada umat Islam di Arab untuk melakukan ibadah sesuai dengan mazhab yang mereka anut. Karena untuk mengirim utusan Hijaz ini, diperlukan adanya organisasi yang formal, maka didirikanlah Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari tahun 1926, yang secara formal mengirimkan delegasi di Hijaz untuk menemui Raja Ibnu Saud. Perhitungan sudah matang dan izin dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun telah dikantongi. Maka pada tanggal 31 Januari tahun 1926, Komite Hijaz mengundang ulama terkemuka untuk mengadakan